Senapan Remington Rolling Block adalah salah satu senjata yang berpengaruh besar dalam sejarah perkembangan persenjataan militer abad ke-19. Dengan desain yang sederhana namun sangat handal, senapan ini telah digunakan di banyak negara dan dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Meskipun pada dasarnya ia merupakan desain Amerika, namun senjata ini telah digunakan di berbagai negara seperti oleh Denmark, Swedia, Norwegia, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Ia juga digunakan dalam Perang India, Perang Mahdi di Mesir, Perang Italia-Ethiopia pertama, dan dengan pemburu kerbau yang tak terhitung jumlahnya di Amerika Barat. Sejarah Remington Rolling Block sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu pengenalan, penggunaan di awal militer, dan masa keemasannya. Awal mula pengembangan dari Remington Rolling Block terjadi pada tahun 1850-an hingga tahun 1860-an. Desain dasar dari Remington Rolling Block ini mulai muncul pada pertengahan abad ke-19 di tengah kemajuan teknologi senjata api. Pada waktu itu, teknologi senjata api berkembang pesat dengan berbagai inovasi, seperti transisi dari senapan yang menggunakan peluru muatan depan ke senapan yang menggunakan peluru muatan belakang. Eliphalet Remington, pendiri dari Remington Arms Company, adalah seorang pengrajin senjata api Amerika yang sukses. Namun, kredit untuk senapan Rolling Block diberikan kepada Joseph Ryder, seorang penemu yang bekerja sama dengan Remington. Ryder mengembangkan mekanisme blok yang berputar atau rolling untuk menutup bridge atau bagian belakang laras senapan setelah peluru dimasukkan. Desain awal Remington Rolling Block ini pun pertama kali diuji selama Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 hingga 1865, tetapi belum sepenuhnya digunakan karena berbagai senjata api lain sudah diproduksi dalam jumlah besar. Dan setelah perang berakhir, Remington Arms Company terus menyempurnakan desain ini. Kemudian masuk ke penggunaan dalam konflik militer tahun 1860-an hingga 1880-an. Remington Rolling Block mulai mendapat perhatian internasional selama dekade tahun itu, terutama karena kehandalannya. Salah satu penjualan pertama yang signifikan adalah kepada pemerintah Prancis selama Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 hingga 1871. Prancis membeli senapan ini dalam jumlah besar untuk melengkapi pasukannya karena kekurangan persenjataan. Selain Prancis, banyak negara lain yang tertarik dengan desain ini seperti Spanyol yang mengadopsinya untuk tentaranya. Swedia dan Norwegia kemudian mulai memproduksi versi senapan ini secara lokal. Sementara Meksiko, Chili, dan Argentina menggunakan senapan ini dalam berbagai konflik regional di Amerika Latin. Selama periode ini, senapan Remington Rolling Block juga diekspor secara luas ke Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Desainnya yang mudah digunakan dan kehandalannya di berbagai kondisi lingkungan membuatnya menjadi pilihan populer bagi angkatan bersenjata dan juga pasukan kolonial. Kemudian masuk pada masa keemasannya antara tahun 1880-an hingga tahun 1900-an. Pada akhir abad ke-19, senapan Remington Rolling Block tetap menjadi senjata pilihan bagi banyak negara, meskipun teknologi senjata api terus berkembang. Senjata ini digunakan dalam berbagai konflik seperti Perang Boer di Afrika Selatan dan Perang Kemerdekaan Spanyol Amerika. Namun pada akhir tahun 1800-an, senapan bolt action mulai menjadi standar baru dalam persenjataan militer karena mampu menawarkan kecepatan tembak yang lebih tinggi dan kapasitas magazin yang lebih besar. Meski demikian, Remington Rolling Block tetap digunakan di banyak negara hingga awal abad ke-20, baik sebagai senjata utama maupun sebagai senjata cadangan. Setelah perang-perang besar di awal abad ke-20, senapan Remington Rolling Block mulai digantikan oleh senjata yang lebih modern, namun desainnya yang kokoh tetap diminati oleh pengguna sipil, terutama dalam perburuan dan olahraga menembak. Keunikan senapan Remington Rolling Block terletak pada desain bridge lock-nya yang revolusioner. Seperti namanya, senapan ini menggunakan mekanisme rolling block atau blok putar. Mekanisme ini terdiri dari 2 bagian utama. Pertama adalah bridge block. Blok ini berfungsi untuk menutup bagian belakang laras ketika peluru dimasukkan. Bagian kedua adalah hammer. Ketika senapan dikokang,
hammer dan bridge block akan ditarik mundur sehingga memungkinkan peluru dimasukkan ke dalam kamar peluru. Setelah peluru dimasukkan, bridge block lalu ditutup, dan ketika pelatuk ditarik, hammer akan memukul pin tembak, menyalakan bubuk mesiu dalam peluru, dan peluru pun ditembakkan. Setelah tembakan dilepaskan, bridge block bisa ditarik ke belakang untuk mengeluarkan selongsong peluru yang sudah digunakan dan mempersiapkan senapan untuk tembakan berikutnya. Nah, salah satu alasan mengapa desain rolling block ini sangat populer adalah karena kesederhanaannya. Dibandingkan dengan mekanisme senapan lainnya, rolling block memiliki sedikit komponen yang bergerak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kegagalan fungsi. Selain itu, mekanisme ini juga sangat mudah dioperasikan, bahkan oleh tentara yang kurang terlatih. Kehandalan senapan ini juga terbukti di berbagai medan perang, mulai dari gurun yang panas hingga lingkungan yang lembab di hutan tropis. Desainnya yang tangguh membuatnya tidak mudah macet meskipun terkena pasir, lumpur, dan juga air. Namun, meskipun ia memiliki banyak kelebihan, tetapi senapan rolling block ini juga memiliki beberapa kelemahan, terutama ketika dibandingkan dengan senjata yang lebih modern. Salah satu kelemahan utamanya adalah kecepatan tembak. Karena senjata ini hanya bisa menembakkan satu peluru pada satu waktu, pengguna harus mengisi ulang setelah setiap tembakan dilakukan, yang berarti kecepatan tembak jauh lebih lambat dibandingkan dengan senjata bolt action atau senjata semi-otomatis. Selain itu, meskipun desain bridge block cukup aman untuk sebagian besar amunisi yang digunakan pada abad ke-19, tapi tekanan tinggi yang dihasilkan oleh peluru modern dapat menimbulkan resiko pada pengguna. Oleh karena itu, senapan rolling block tidak cocok untuk digunakan dengan peluru modern yang memiliki tekanan tinggi. Menurut spesifikasinya, senapan Remington rolling block ini diproduksi dalam berbagai kaliber, mulai dari 43 Spanish hingga 11 mm, serta kaliber 50-70 government. Ini membuatnya serbaguna untuk digunakan dalam berbagai peran, dari pertempuran militer hingga perburuan. Sementara panjang larasnya juga bervariasi tergantung pada modelnya, tetapi sebagian besar model militer memiliki panjang laras sekitar 89 hingga 94 cm. Berat senapan juga bervariasi, tetapi umumnya 9 hingga 10 pon atau sekitar 4 hingga 4,5 kg. Sedangkan untuk muzzle velocity atau kecepatan peluru tergantung pada kaliber dan jenis amunisi yang digunakan. Tapi kecepatan amunisi senapan ini umumnya berkisar antara 1200 hingga 1400 kaki per detik atau sekitar 360 hingga 420 meter per detik. Dan untuk jarak efektif senapan rolling block biasanya sekitar 500 hingga 800 meter, tergantung pada kaliber dan kondisi medan. Remington rolling block sendiri memiliki beberapa varian dan versi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di berbagai negara. Pertama adalah model militer. Varian ini dirancang khusus untuk penggunaan militer, dengan laras yang lebih panjang dan lebih berat. Banyak negara mengadopsi versi ini untuk angkatan bersenjata mereka, dan beberapa negara bahkan memproduksi versi lokal dari senapan ini. Kedua adalah model sipil. Setelah popularitasnya di militer menurun, Remington mulai memproduksi versi sipil. Versi ini seringkali lebih ringan dan dirancang untuk perburuan atau olahraga menembak. Ketiga adalah model karabin. Beberapa model Remington rolling block diproduksi dalam bentuk karabin, dengan laras yang lebih pendek dan lebih ringan untuk penggunaan kavaleri atau unit infanteri ringan. Dan varian yang terakhir adalah versi target dan match. Remington juga memproduksi varian senapan rolling block untuk kompetisi menembak dengan laras yang lebih presisi dan desain yang lebih ergonomis. Senapan Remington rolling block adalah salah satu senapan paling ikonik di abad ke-19. Desainnya yang sederhana, handal, dan mudah digunakan, menjadikannya senjata pilihan di banyak negara dan konflik selama beberapa dekade. Meskipun teknologi senjata api terus berkembang, tapi senapan ini tetap dikenang sebagai salah satu inovasi paling penting dalam sejarah persenjataan. Hingga hari ini, senapan rolling block masih dicari oleh kolektor dan penembak yang menghargai keaslian historis dan kehandalan mekanismenya.